Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan hari ini saya akan sama dengan hari-hari yang lain, yaitu apalagi sekarang ini adalah saatnya para siswaku pada belajar di rumah karena situasi negara kita yang sedang tanggap darurat corona, sehingga saya akan mengirimkan video pembelajaran ini nanti untuk bahan belajar kalian di rumah. Saya mulai saja ya. Untuk kali ini saya masih sama ingin memprediksi gambar yang keluar di UNBK tahun 2020. Materinya yaitu materi sistem gerak pada manusia. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita urutkan dari sendi dulu, nggak apa-apa ya. Ini adalah gambar tengkorak tubuh manusia. Yang ditanyakan adalah A dan B. A di sini adalah jenis sendi peluru ya. A di sini adalah sendi peluru dan B itu sendi engsel. Ya, di mana sendi peluru yang digerakkan ini bisa bergerak ke segala arah. Jadi letaknya di sini. Ini kalau kita mau olahraga tolak peluru, ini kita putarkan. Nah, gerakannya segala arah. Habis itu kita lempar peluru. Ya, gitu ya. Kemudian engsel. Engsel itu gerakannya satu arah. Kita bisa melihat pintu ya. Kalau enggak ini, nah, jari-jari kita ini termasuk juga jari engsel. Cuma itu yang diwakili adalah siku ya. Nih, gerakannya satu arah. Kalau kita paksa untuk ke belakang arah, ini akan putus. Jadi sendi engsel adalah sendi yang gerakannya satu arah. Contoh yang lebih konkret lagi, ya engsel pintu. Ya, di tubuh manusia ada di siku. Kemudian siku itu di sini, kemudian di lutut seperti di gambar B ini ya. Kemudian di ini ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari ini juga sendi engsel ya. Kemudian kita lanjutkan lagi gambar selanjutnya, ini masih sama, sendi X itu sendi peluru sama ya. Ini letaknya di sini, di bagian bawah juga ada kaki sini ya. Kemudian gerakannya segala arah, contoh lengan atas dengan gelang pahu, lengan atas dengan gelang pahu. Kemudian sendi engsel sama ya, di sini contohnya siku, gerakannya satu arah saja ya, satu arah gini saja. Kalau dipaksa ke arah bawah sana ini akan putus ya. Jadi gerakannya memang hanya satu arah seperti ini. Kemudian sendi pelana. Nah, sendi pelana ada di sini. Ya, sendi pelana ada di sini. Ini ibu jari dengan telapak tangan. Gerakannya dua arah. Satu, dua ya. Satu, dua arah. Contoh ibu jari dengan telapak tangan. Kemudian jadi XYZ jelas ya, peluru, engsel, dan pelana. Kemudian kita ke contoh yang lainnya. Ini masih sama sendi peluru, tapi bagian bawah ya, paha atas dengan gelang pinggang. Kemudian ini sendi putar kepala kita. Nah, bisa berputar seperti ini. Balik lagi. Nah, itu ya. Terus ini adalah sendi putar. Nah, sendi engsel tadi sudah kita bahas. Sendi peluru tadi juga sudah kita bahas di sini atau di sini sama ya. Ya, kita melanjutkan ke sendi yang lainnya. Sendi sendiri itu sebenarnya terbagi atas tiga: diartrosis, ambiartrosis, sinartrosis. Sinartrosis yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Contoh tengkorak kepala. Kalau tengkorak kepala ini bisa digerakkan, waduh, amburadul, otak kita bisa keluar. Untung aja sendinya sendi mati, jadi otak kita aman berada di dalam tengkorak ya. Kemudian ambiartrosis bisa digerakkan tapi kaku, hanya sedikit ya. Ini contohnya ini ya, di taju pedang tulang dada ya. Kemudian juga di itu persendian tulang belakang dari sini sampai bawah ya. Kemudian diartrosis ini yang bisa digerakkan, contohnya tadi sudah kita bahas di atas ya, yaitu ada sendi ini ya, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana itu ya.
Seperti itu, di contohnya bisa dipahami sendiri. Jadi sendi itu memang yang bisa digerakkan ada 4, saya ulangi ya. Ini sendi pelana, sendi engsel, kemudian sendi putar, dan sendi peluru. Kita ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya di sini hampir sama juga. Nomor 1 di sini adalah sendi putar ya, sendi putar. Saya besarkan biar gambarnya tampak lebih besar lagi. Nah, sekarang jelas tampak ya. Ini nomor 1, ini sendi putar ya, gerakannya arahnya berputar, yaitu tulang atlas dengan tulang leher, seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kita goyang-goyang, nah leher kita bisa berputar. Kemudian sendi engsel tadi, siku ini ya, siku. Kemudian sendi peluru ini tadi, segala arah. Memang kalau di ujian itu gambarnya memang diulang-ulang itu, tapi kan yang akan keluar hanya tetap 1, tidak mungkin semuanya keluar ya. Selanjutnya kita masuk ke tulang. Nah, tulang pada tangan kita, tulang hasta ya, ki, sejajar dengan jari kelingking. Nah, ini sejajar dengan sini, itu namanya tulang hasta. Sedangkan tulang pengumbil sejajar dengan ibu jari ya, di sini itu disebut tulang pengumbil. Dan ini pasti di sini adalah tulang pergelangan tangan. Rusuk itu rusuk sejati. Untuk lengkapnya di sini ada ini gambar tengkorak kita. Tengkorak, rahang atas, rahang bawah yang biasa disebut tengkorak, clavicula, tulang belikat, humerus, nah itu tulang lengan atas itu humerus. Nah, pengumbil nama lainnya radius, sedangkan hasta nama lainnya ulna. Nah, biasanya kalau di soal itu kalian diganti istilah saja sudah bingung. Makanya sekarang ini ada gambar yang jelas, radius itu sama dengan pengumbil, ulna itu sama dengan hasta, pergelangan tangan itu karpus, metakarpus jari. Tolong dihafalkan. Jadi kalau diganti istilah itu kalian tidak akan bingung ya. Seperti itu. Di kaki pun juga sama ya. Nih, tulang paha itu namanya tulang lemur. Lutut, kemudian tulang betis. Nah, betis ini nama lainnya fibula. Tulang kering ini nama lainnya tibia. Tulang tumit, tulang dan sebagainya. Nah, yang paling saya soroti di sini adalah kejem. Nah, kenapa kejem? Nih, kering sejajar dengan jempol kaki. Jempol kaki. Sehingga untuk menghafalkan kita sebut saja kejem. Kering ke jempol ya. Urutannya tulang kering itu adalah dari tulang jempol kaki. Kejem ya. Ingat kejem, ingat, akan selalu ingat. Ini sama, lengan atas, pengumbil tadi sejajar dengan ibu jari ya, jempol ini hasta, kemudian pergelangan tangan ini pun juga sama, pengumbil sejajar dengan ibu jari, berarti pengumbilnya adalah nomor ibu. Jempol kan di sini, benar ini ya, nomor nih 2. Kemudian 4 pergelangan tangan, 3-nya hasta. Ini juga sama dengan gambar tadi. Nah, di sini lebih jelas lagi nih. Tulang kaki ya, atau betis nih, betis, tulang kering atau tibia. Tulang hasta atau ulna, tulang pengumbil atau radius ya. Radius ya. Ini pengumbil sejajar dengan pengumbil dengan ibu jari, sedangkan hasta sejajar dengan kelingking. Kalau ini tadi kejem, kering sejajar dengan jempol, sedangkan betis sejajar dengan jari kelingkingnya kaki. Nah, sekarang tulang duduk. Di bagian bawah itu ada tulang usus. Nah, nomor 1 tulang usus. Ini juga sama untuk melindungi usus kita. Kemudian 2 tulang kemaluan ya, melindungi kemaluan kita atau tempat sensitif. Dan 3 tulang duduk. Yang namanya aja tulang duduk ya, diperuntukkan untuk duduk. Nah, ini tulang rawan.
tulang-tulang kita itu ada beberapa bagian yang terbuat dari tulang rawan. Bagian-bagian tulang rawan sendiri itu ini ya, tulang rawan sebelum menjadi tulang keras sebenarnya jadi tulang rawan dulu ya. Di tempat kita tidak semuanya ada tulang rawan. Contohnya ini hidung. Nah, kenapa hidung kita bisa dipecet? Karena terbuat dari tulang rawan. Terus telinga, kenapa telinga kita juga kalau tidur kita enak ya, tidak akan kaku. Coba bayangkan kalau telinga kita ini terbuat dari tulang keras, tidur sakit. Hidung kita juga kepenyok sakit, buat bernafas sakit. Waduh. Nah, kita pantas bersyukur ya, karena Tuhan itu menciptakan dan keadaan kita dalam keadaan tulang rawan sehingga tidak sakit. Tulang rawan itu intinya disebut kondrosit atau sel-sel tulangnya disebut kondrosit. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca di sini. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat elastis dan lentur ya, elastis dan lentur. Terdiri dari sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matrik berupa kondrin. Selnya sendiri namanya kondrosit. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat kolagen yang tersusun atas protein, jadi banyak kolagennya. Kemudian dan sedikit zat kapur atau kalsium fosfat. Pada orang dewasa tulang rawan hanya terdapat di bagian tertentu yaitu cuping hidung, nah ini hidung, telinga, dan tulang rusuk dan sebagian tulang dada. Kenapa? Karena kalau bernafas biar nggak sakit. Bayangkan kalau tulang rusuk kita itu dari tulang sejati, sakitnya bukan main ya. Sekarang kita masuk ke tulang sejati. Tulang sejati ada bagiannya seperti ini. Ada saluran haversi di tengah-tengah. Kemudian ada sel tulang. Sel tulangnya itu namanya ini ya. Di tengah titik-titik ini hitam-hitam ini ya, namanya osteosit. Nah, yang seperti apa? Pembuluh darah yang apa? Serabut-serabut itu namanya kanalikuli ya. Keterangannya adalah ini. Tulang keras terbentuk oleh sel-sel pembentuk tulang yang disebut osteosit yang melawan prosesnya namanya osifikasi yang banyak mengandung zat kapur dan zat perekat. Di tengahnya disebut saluran Havers. Kemudian pada jaringan sel tulang keras terdapat tulang yang mati membentuk rongga yang disebut lakuna. Rongga-rongga itu membentuk saluran tipis kecil yang disebut kanalikuli. Nah, itu tadi. Sekarang masuk ke otot ya. Otot itu terbagi menjadi 3. Otot luri itu biasa orang menyebutnya daging, otot polos orang menyebutnya jeruan, dan otot jantung ini perpaduan antara otot luri dan polos. Karena otot jantung itu bentuknya luri tapi kerjanya polos dan selalu bercabang. Nah, untuk lebih lengkapnya ini bagiannya adalah otot luri bentuk silinder, banyak inti, warna luri, bekerja di luar otak kesadaran. Ya, diatur oleh otak, menempel pada tulang. Contohnya paha betis. Otot polos disebut juga jeruan karena membentuk organ-organ dalam seperti lambung, paru-paru, hati dan sebagainya. Kerjanya tidak disadari, tidak cepat lelah. Jadi ketika usus itu gerak pada saat kita tidak memerintahkan untuk gerak, dia gerak sendiri ya. Kemudian otot jantung ini perpaduan tadi ya, bentuk silinder, bercabang, banyak inti, banyak di tengah. Warna lurik, bekerja tidak sadar ya. Jantung kita memompa padahal tidak sadar, tidak kita perintah, memompa dengan sendirinya. Sehingga di sini itu otot jantung itu spesial ya. Kerjanya polos tapi bentuknya lurik, itulah spesial dari otot jantung. Saya ulangi sekali lagi pembagian dari atau perbedaan dari otot lurik, polos dan jantung ya. Nih, dari bentuknya jelas ya. Sambil lihat gambarnya. Kemudian intinya ya, banyak di tepi. Satu di tengah. Banyak di tengah ya. Lurik, polos bening, jantung lurik sama. Kemudian bekerjanya ini otot lurik atau daging itu diatur oleh kita mau ini ya, mau menggerakkan tangan kita diperintah oleh otak. Beda dengan yang otot polos, mereka bekerja tanpa diatur oleh otak, kerja dengan sendirinya. Kemudian untuk jantung
ini juga tidak sadar. Jantung memompa darah juga tanpa kita perintah, dia bekerja sendiri ya. Sehingga kemudian ini menempel, kalau otot lurik daging itu menempel pada tulang, polos itu menempel pada organ dalam ya. Ini contohnya paru-paru, lambung, usus, hati dan semuanya ya. Itu sedangkan jantung ya pasti jantung. Jadi ini istilah ini itu benar. Lurik itu kita lihat aja daging. Otot polos itu kita lihat jeruan. Ya, jeruan itu ya seperti paru-paru, lambung dan sebagainya itu tadi. Mata termasuk ya jeruan. Otot jantung ya pasti hanya di jantung ya. Contohnya ini kalau lurian paha, betis yang banyak daging-dagingnya itu pasti itu adalah otot lurik. Ini jeruan, ini jantung. Kemudian 7 disadari, karena cepat disadari kita suruh gini terus sampai 1000 kali. Kira-kira apa? Ya cepat lelah. Beda dengan ini otot polos. Paru-paru kita bernafas kembang kembis ya, tidak akan pernah cepat lelah karena otak kita nggak menyuruh, dia bekerja dengan sendirinya. Jantung juga sama, tidak sudah sadari dan tidak cepat lelah. Yang cepat lelah hanya otot lurik karena kita perintahkan. Itu tadi perbedaan antara otot lurik, polos dan jantung. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kerja otot ya. Otot bisep memiliki 2 tendon. Kita lihat bisep kan berarti yang ini. Bisep kontraksi, lengan bawah menekuk. Nah ini membesar, namanya kontraksi. Ini lengan bawahnya menekuk. Bisep relaksasi ya, kebalikannya ini lurus. Berarti yang kontraksi kan gantian sini, yang trisep ya. Trisep itu mempunyai, kenapa disebut tri? Karena mempunyai 3 tendon. Bisep B 2 tendon ya. Bisep, trisep berkaitan dengan tendonnya itu, atau bagian yang melekat pada tulang, itu disebut otot yang melekat pada tulang, itu disebut tendon. Trisep 3, bisep 2. Trisep kontraksi, ya ini ya, kalau sini jendol, ini lurus. Kebalikannya, trisep relaksasi ini kontraksi atau lengannya menekuk seperti ini. Ini juga sama ya, bisep kontraksi, berarti ini lengannya menekuk. Kemudian ini juga, nah ini kalau ada ini dicontohkan dua-duanya lebih jelas lagi. Bisep bagian atas ini kontraksi, ini lengan bawah menekuk. Trisep kontraksi Y, lengan bawah lurus. Nah ini lebih jelas lagi dibanding yang tadi. Nah otot bisep yang mana? Ini A. B otot trisep. C ujung otot atau tendon ada 3, yang C jelas ada 3 ya. Tri itu 3. Kemudian ini D ini 2, B 2. Makanya ini bisep, ini trisep. Itu tadi mengenai otot. Selanjutnya masih sama, karena memang ini sering sekali keluar. Jadi sengaja kalian siswaku biar semakin jelas ya. Lebih jelas lagi, cara kerja otot itu biasanya ada yang sinergis, ada yang antagonis. Kita bahas yang antagonis ya, karena yang sinergis lebih mudah. Yang antagonis atau kerjanya itu berlawanan satu dengan yang lainnya. Trisep berlawanan dengan bisep. Yang mengaruhi apa? Tendon ada yang melekat di sini dengan yang melekat di sini. Ya, ketika lengan bawah menekuk berarti bisep kontraksi. Ketika lengan bawah lurus, trisep kontraksi. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembagian berikut ya. Contoh ekstensi dan fleksi. Ekstensi merupakan otot yang mempunyai gerakan lurus. Fleksi gerakan berlawanan, yaitu membengkokkan seperti tadi ya. Ekstensi, fleksi. Ekstensi, fleksi ya. Ekstensi, fleksi. Nah, yang kedua, abduksi dan adduksi ya. Abduksi yang pakai B itu disebut juga otot yang bergerak menjauhi badan. Sedangkan adduksi otot yang bergerak mendekati badan. Sama ya dengan tadi ya. Ya, yang berarti jauh, mendekat, itu ya. Terus yang
ketiga ini depresi, elevasi. Ya, depresi. Otot yang bertugas mempunyai gerak menurunkan. Elevasi, gerak mengangkat. Nah, depresi, menurunkan. Kayak orang stres. Kayak orang depresi kan artinya stres, tekanan batin. Nah, ini menundukkan. Sedangkan kebalikannya, elevasi, mengangkat. Nah, ya. Jadi kalau ingat orang stres berarti ingat depresi, itu ingat menggerakkan, menurunkan. Gini ya. Terus supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak dengan menengadahkan tangan. Berarti gini. Amit-amit kayak orang ngemis berarti. Oh. Berarti menghafalkannya lebih mudah lagi. Supinasi, pronasi. Supinasi meminta, pronasi memberi, ya, atau amit-amit cara kasarnya mengemis tidak mengemis. Jadi kalau ada dua seperti ini yang dihafalkan cuma satu, ya. Contoh yang ini tadi, yang dihafalkan cukup depresi, menurunkan, ya. Ini juga sama, yang kita hafalkan satu aja nih, supinasi. Artinya menengadahkan tangan, dah selesai. Yang sini tadi juga sama. Yang dihafalkan hanya satu. Karena apa? Kalau dua-duanya dihafalkan, sering sekali pas kita menghadapi soal bisa lupa, bisa tertukar. Tapi kalau kita hanya menghafalkan satu, itulah kalau soalnya kok tidak satu yang kita hafalkan, berarti soalnya adalah satunya. Jadi saran saya kepada siswaku, kalau ada dua hal seperti ini yang saling berlawanan, tolong yang dihafalkan satu saja, yang satunya diabaikan. Ya, itu karena pengalaman kemarin soal-soal pilihan ganda itu memang seperti itu. Jadi kalau dua-duanya dihafalkan nanti malah jadi rancu, lupa semua, ya. Selanjutnya, kelainan pada tulang belakang, ya. Lordosis, kifosis, skoliosis. Lordosis itu degek seperti Pak tentara. Kenapa tentara sering degek? Karena sering bawa beban yang dari besi, sengaja biar tegak gitu ya, bawa beban kalau latihan. Terus kifosis itu bongkok, bongkok, seperti orang-orang tua yang sering mikul itu ya. Orang-orang tua zaman dulu kan tulangnya gini, bengkok ya, bengkok ke depan alias bungkuk ya, makanya saya singkat kifosis bungkuk. Skoliosis lawan lagi, kalian kalau duduk kadang melot sana, melot sini. Akhirnya jadi kebiasaan, jadilah skoliosis, yaitu membentuk huruf S seperti itu. Ya, keadaan tulang punggung membengkok ke depan disebut lordosis, ya. Membengkok ke depan gini. Tulang punggung membengkok ke belakang. Maksudnya punggung kan yang di sini, punggungnya bengkok ke belakang ini namanya kifosis, kebu. Tulang punggung yang membengkok ke arah kiri dan kanan, nah tadi ini ya, membentuk huruf S, skoliosis. Nah, sampai di sini dulu siswaku semuanya, dimanapun kalian berada. Prediksi gambar-gambar yang keluar pada sistem gerak pada manusia itu kami prediksi seperti itu. Tolong dipelajari, apalagi sekarang kalian adalah belajar di rumah dalam rangka tanggap darurat corona. Tetap stay di rumah, jangan pergi, ikuti anjuran pemerintah biar kita tidak menjadi seperti Italia. Jadilah negara seperti Singapura ya, dalam menangani langsung tidak menyebar. Nah, Indonesia juga bisa seperti itu. Jadi tolong kalian ikuti anjuran pemerintah, kalian tetap stay di rumah, jangan sampai berkeliaran, dan saya doakan semuanya sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, dan Indonesia bebas dari penyakit corona. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.